Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi menurut pandangan Imam Al-Makrizi. Diawali dengan biografi Imam Al-Makrizi. Siapakah Imam Al-Makrizi itu? Al-Makrizi merupakan seorang muhtasib pengawas pasar, semacam kepala lembaga atau kepala pasar yang memiliki pengetahuan tentang kondisi ekonomi pada masanya, dan juga seorang pengkritik keras pemerintahan Burji Mamluk. Ia menerapkan analisis Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Ighasah al-Ummah bil Kashfi Gummah, atau menolong rakyat dengan mengetahui sebab-sebab penyakitnya, yaitu menentukan sebab-sebab yang menimbulkan krisis ekonomi di Mesir pada masa periode 806 sampai 808. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Dan bagaimana pandangan inflasi menurut Imam Al-Makrizi? Dengan kondisi fakta bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seantero dunia dulu, kini, hingga masa mendatang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Makrizi membahas problematika inflasi secara lebih detail. Ia mengklarifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal. Yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah atau natural inflation, dan yang kedua, inflasi akibat kesalahan manusia atau human error inflation. Lalu apa yang dimaksud dengan natural inflation dan human error inflation? Natural inflation atau inflasi alamiah ini disebabkan oleh berbagai faktor natural yang sulit dihindari manusia. Menurut Al-Makrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahaya makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga kemudian membumbung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Yang kedua, human error inflation, inflasi akibat kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia menganalisis ada tiga hal utama yang baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua, pajak yang berlebihan, dan yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Inflasi pada fenomena sosial ekonomi jenis pertama juga terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan dan pengangguran. Sementara untuk jenis inflasi yang kedua, menurut Al-Makrizi, sama dengan penyebab yang mendasari terjadinya krisis di Mesir, yakni korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak berlebihan dan memberatkan petani, serta jumlah fulus yang berlebihan. Ini dijelaskan lebih komprehensif dengan yang dikemukakan oleh Milton Friedman, bapaknya kaum monetaris yang menganggap bahwa inflasi hanyalah semacam fenomena moneter. Berdasarkan fulus yang berlebihan mendapat perhatian khusus dari Al-Makrizi. Dalam pengamatannya, ternyata kenaikan harga-harga atau inflasi yang terjadi dalam bentuk jumlah fulusnya. Misalnya, untuk pakaian yang sama ternyata dibutuhkan lebih banyak fulus. Akan tetapi apabila nilai barang diukur dengan dinar emas, jarang terjadi kenaikan harga. Untuk itulah Al-Makrizi menyarankan agar sejumlah fulus dibatasi secukupnya saja, sekedar untuk melayani transaksi pecahan kecil. Analisis inflasi saat ini menurut Al-Makrizi. Kondisi Indonesia saat pandemi COVID-19 saat ini adalah kondisi yang sangat memungkinkan untuk terjadinya inflasi.
Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan faktor penyebabnya, inflasi yang saat ini terjadi termasuk inflasi karena faktor alamiah atau natural inflation. Inflasi di era pandemi COVID-19 ini sangat mungkin terjadi, bahkan akan sangat parah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan kebijakan yang tepat. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral untuknya segera mengambil tindakan yang tepat dalam rangka mencegah inflasi. Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 pada perekonomian, pemerintah telah mengumumkan stimulus fiskal jilid 1, 2, dan 3. Stimulus fiskal jilid 1 dan 2 ditempuh melalui kebijakan bantuan pangan untuk menopang konsumsi masyarakat bawah dan relaksasi perpajakan untuk mendorong keberlangsungan usaha serta menopang daya beli masyarakat. Melengkapi stimulus fiskal jilid 1 dan 2, pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal jilid 3 dengan total insentif diperkirakan sebesar 434 triliun rupiah. Stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk sektor kesehatan, pengaman sosial, dan dukungan bagi industri. Adapun solusi Imam Al-Makrisi untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang pertama, untuk mencegah korupsi dan administrasi yang buruk, akhlak dan moral pejabat agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, Al-Makrisi mengajukan agar pemerintah mengembalikan besaran pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang ketiga, beliau mengajukan solusi untuk mengembalikan harga-harga barang dan jasa menjadi seperti sebelum krisis, yaitu dengan sistem moneter alami, yaitu dinar dan dirham menjadi mata uang pokok, sedangkan fulus diterbitkan secara terbatas dan hanya untuk membeli barang-barang remeh. Mungkin dicukupkan sekian dengan pembahasan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.